Halo guys, selamat sore. Kembali lagi sama aku Hanifah Kita dari kelompok 2 PJBL Creative Writing. Kali ini aku sudah bersama dengan Kayla, salah satu staf Solo Unsut 2026. Mungkin dari aku izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Kayla Zara Odelia Syarani. Di Solo 2026 tahun ini aku menjabat sebagai wakil koordinator kurikulum. Oke, kalau gitu pertama-tama aku ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kayla karena bersedia hadir untuk kami wawancarai pada hari ini. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaannya karena udah kepo banget sih dikit sama Solo Unsut tahun ini. Nah, yang pertama, apa sih tujuan diadakannya Solo Unsut 2026? Oke, untuk Solo tahun ini 2026 itu dari Solo sendiri ya, itu School of Leadership Organization, yang mana kita dari BEM Unsut khususnya Kementerian PSDM itu menyelenggarakan sekolah kepemimpinan yang nantinya akan diikuti oleh delegasi-delegasi Ormawa dan akan menciptakan kader yang berintegritas, berkualitas, serta bisa melanjutkan tongkat estafet dari Ormawanya, seperti itu. Oke, kalau gitu kenapa ya mahasiswa baru perlu mengikuti kegiatan Solo Unsut 2026? Oke, untuk target audiens tahun ini kan delegasi, tapi tahun 2025 kan kita target audiensnya itu di mahasiswa baru. Kenapa sih mahasiswa baru perlu untuk bergabung di Solo itu? Karena nantinya Solo itu akan memberikan materi yang berkaitan dengan bagaimana sih menjalani organisasi di tingkat fakultas, di tingkat prodi maupun di tingkat universitas. Oke, berarti dari kegiatan tersebut, nah dari Solo Unsut sendiri, kira-kira ingin nilai apa saja sih yang bisa diterapkan ke mahasiswa baru yang mengikuti Solo Unsut 2026 kali ini? Oke, output yang mau kita dapetin dari Solo tahun ini adalah kepemimpinan situasional, yang mana seorang pemimpin tuh harus adaptif terhadap lingkungannya, terhadap dinamika organisasinya, atau terhadap faktor eksternal maupun internal yang ada dalam organisasi. Oke, baik. Berarti diharapkannya para mahasiswa baru dapat memiliki nilai-nilai tersebut ya. Oke, kira-kira tahun ini ada nggak sih tema tema Solonya tersendiri? Untuk tema tahun ini kita ambil dari tadi kepemimpinan situasional yang adaptif. Kalau gitu, apa aja rangkaian kegiatan di Solo Unsut 2026 kali ini? Oke, di Solo Unsut tahun ini kita akan mengadakan di weekend ya. Yang pertama ada 2 minggu. Di weekend pertama kita ada CO1 dan CO2, yaitu yang berisikan materi. Dan di minggu kedua kita ada awarding, juga pengabdian di panti asuhan. Oke, dari kegiatan-kegiatan tersebut nih, ada dong pasti tantangannya. Nah, kira-kira tantangan apa aja sih ya selama Solo Unsut 2026 ini berlangsung? Mungkin berkaca dari sebagai kurikulum bahan ajar ya. Yang pertama kita harus mengolah bagaimana sih kepemimpinan situasional itu sendiri, gimana sih kita mau membawakan biar para maba maupun delegasi itu bisa menyerap ilmunya, bisa nantinya juga mengaplikasikannya di kehidupan di kampus ini. Oke, berarti dari tantangan-tantangan tersebut itu bisa ngajarin mahasiswa juga ya. Berarti kalau gitu apa aja yang kira-kira manfaat yang bisa didapetin mahasiswa baru dalam mengikuti kegiatan Solo Unsut 2026 kali ini? Yang pasti karena yang kita harapkan adalah minat dalam berorganisasi sih, mengenalkan kultur organisasi yang menyenangkan, yang tetap bisa tegas maupun diselingi oleh asas kekeluargaan, tapi juga tetap merasa dirangkul walaupun mungkin di organisasi itu kita berbeda kelas atau beda angkatan, tapi mereka merasakan kolaborasi yang ada di organisasi itu. Oke, kalau gitu kira-kira keterampilan sama dan pengalaman seperti apa yang diharapkan didapat oleh peserta Solo Unsut 2026 kali ini? Untuk keterampilannya mungkin karena kita target audiensnya ada delegasi, nantinya mereka bisa melanjutkan tongkat estafet, seperti mungkin nantinya akan menjadi ketua departemen atau menjadi presiden Hima, maupun nantinya ada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu presiden BEM Unsut sendiri. Oke, berarti dari kegiatan Solo Unsut sendiri ini banyak memberikan manfaat untuk nilai-nilai dan juga untuk keterampilan, bahkan sampai ke pengalaman ya Kayla. Terus kira-kira gimana sih Solo Unsut ini dapat membantu mahasiswa baru dalam beradaptasi di lingkungan kampus? Oke, yang pertama mungkin kita pengenalan kultur Unsut itu sendiri ya, bagaimana
seorang mahasiswa baru bisa menerima informasi yang lebih cepat, lebih tepat, dan bagaimana informasi itu dikelola atau dikemas secara fun, yang nantinya kita juga akan ada bentuk pengaplikasiannya itu di panti asuhan, yang mana kita tidak hanya materi-materi, karena kalau materi mulu bosen ya. Betul. Tapi ada pengaplikasiannya lewat panti asuhan, dan juga menimbulkan atau meningkatkan rasa kepedulian kita. Jadi mahasiswa baru itu tidak hanya belajar untuk belajar untuk mengenal lingkungan kampus, tapi menjadi dewasa karena kita membentuk suatu kepedulian baru. Oke, berarti banyak banget nih yang bisa diambil dari Solo Unsur 2026 ini. Tepuk tangan dulu buat Keila yang udah sebagai salah satu staff Solo Unsur 2026 ini. Oke, karena tadi udah pertanyaan yang terakhir, aku mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Keila karena bersedia untuk diwawancara pada hari ini. Jawabannya benar-benar sungguh memuaskan dan bikin kita jadi mungkin tertarik mengikuti Solo Unsur tahun depan ya gitu. Oke. Mungkin itu saja dari aku dan juga dari Keila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.